Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita sedang berada di kandang aviari dan saya mau memperlihatkan sesuatu ya teman-teman sekalian. Nah, di depan kita ini ada sarang ciblek dan cibleknya itu sudah menetas. Nah, ini alhamdulillah ya teman-teman sekalian. Anakannya ada 3 ekor ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di TikTok, di YouTube masih banyak juga yang bertanya apakah bisa murai batu diternak dengan ciblek ya. Padahal udah sering saya buat video tentang di kandang aviari ini ya, burung apa aja yang ada di dalam. Nah, intinya ini teman-teman sekalian, kita langsung melihat buktinya. Ini buktinya cibleknya menetas dan murai batu juga ada anakannya. Nih, kita lihat ya anakannya ini. Nih, ini anakan murai batu udah sekitar 2 minggu lebih ya kayaknya. 2 mingguan lah ya. Nah, ini udah keluar, udah lincah. Nah, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ternak murai batu dan ciblek di kandang besar itu bisa teman-teman sekalian. Kalau kandang kecil itu bisa-bisa saja, tapi prosesnya lumayan sulit ya. Bahkan malah agak susah ya prosesnya, tapi bisa. Nah, bagaimana caranya kalau di kandang kecil? Kalau di kandang kecil itu yang disuruh masukkan duluan itu adalah cibleknya. Ya, si ciblek suruh nguasain dulu, nah baru si murai batunya masuk ya, menyusul. Nah, itu teman-teman sekalian. Kalau di kandang aviari sama sebenarnya teman-teman sekalian. Saya juga ini si ciblek lebih nguasa lebih dahulu ya. Tapi ya tetap aja ciblek bakal kalah nanti sama murai batu. Nah, cuma di sini kenapa kita suruh ciblek dulu yang masuk ya, intinya adalah supaya si ciblek itu adaptasi, kemudian dan murai batu itu nggak merasa penguasa pertama ya. Karena kalau murai batu sudah adaptasi di kandang ini, dia ada burung apapun yang masuk ke sini ataupun hewan apapun masuk sini, dia akan berusaha mengusir ya. Kalau nggak dia stres, itu aja paling masalahnya. Nah, tapi kalau dia misalkan dia penguasa kedua ya, otomatis dia tetap mengalahi ataupun berusaha untuk membuat takut si burung ciblek ini ya, katakanlah burung ciblek karena dia tubuhnya kecil. Nah, barulah dia nanti aman ya teman-teman sekalian. Ya lama-lama dia berteman seperti ini, tapi nggak berteman ini sebenarnya teman-teman sekalian. Kalau makan ya tetap rebutan ya, tetap si cibleknya ngalah. Nah, cuma itulah tadi kuncinya adalah si cibleknya dulu disuruh adaptasi ya. Ya, saya juga lihat beberapa media itu, saya lihat prosesnya sama seperti itu ya, seperti inilah jatuhnya. Jadi suruh nguasa burung kecil-kecil dulu, baru nanti si murai batunya yang masuk ya terakhir. Nah, itulah kuncinya teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah mereka bisa berproduksi bersama di sini ya, ciblek maupun murai batu di dalam kandang aviari ini teman-teman sekalian. Nah, kemarin itu teman-teman sekalian, kenapa anak ciblek nggak ada yang selamat ya? Karena udah berapa periode ini masalah pada anakan hilang ya. Nah, murai batu pun juga hilang ternyata. Saya pikir anak ciblek aja, ternyata murai batu pun juga hilang. Nah, ternyata dia itu masuk ke dalam ini teman-teman sekalian. Nah, makanya ini sekarang udah saya buatkan ya. Saya buatkan agak rapi lah. Kalau kemarin kan cuma diimpit-impit batu aja teman-teman sekalian ya, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nah, kalau ini udah saya buatkan langsung dari kayu kecil ya, tapi aman. Jadi anak murai batu pun nggak sengaja kesini, dia aman. Nah, kebetulan juga di dalam sini ada ikan gabus ya, atau ikan apa ya namanya ya, ikan gabus lah ya. Nah, itu dimakan kemarin ya, cuman nggak saya tampilkan di sini karena saya nggak tega lihatnya. Ada yang kakinya hilang satu, ada yang tinggal kepalanya, ada yang tinggal kepala sama badannya ya. Nah, itu kemungkinan juga cibleknya masuk di sini ya, dimakan langsung sama gabus. Nah, jadi kita akan lihat uji coba dulu untuk sekarang, apakah anak ciblek ini akan selamat di kandang aviari ini ya, atau nggak selamat lagi. Kalau ini udah dibuat ya, kemudian nggak selamat lagi, otomatis saya akan panen. Mungkin teman-teman sekalian, kita panen, kita besarkan di sangkar harian. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah, untuk di kandang aviari alhamdulillahnya itu maksimal semua teman-teman sekalian ya menetasnya.
Nah dari ciblek ini menetasnya 3 ya, telur 3 ya netas 3. Murai batu kemarin telur 3 ya netas 3 juga, tapi satunya masuk sini karena ini belum dibuat kemarin. Nah kuncinya adalah teman-teman sekalian, pakannya itu harus standby ya gitu teman-teman sekalian. Kemudian juga keuntungan dari kandang aviari ini adalah murai batu dan ciblek ini kan aktif, dia terbang sana sini, sehingga makanan yang dikonsumsinya itu terkelola dengan baik ya, dengan cara dia terbang sana sini tadi ya, habis makan kan. Nah, jadi lemaknya juga terbakar lah, ibaratnya seperti itu teman-teman sekalian. Makanya nggak ada kasus di kandang ini, alhamdulillah nggak ada kasus. Paling kasusnya bulu jelek seperti ini teman-teman sekalian, tuh bisa dilihat ya. Nah, cuma masih produksi teman-teman sekalian, walaupun yang betinanya juga terbangnya udah pendek-pendek, nggak bisa terbang tinggi, cuma dia masih maksimal dalam produksi. Nah beda dengan kandang-kandang yang samping sini di situ ya, itu ada terus masalahnya ya, karena tadi kandangnya juga kecil dan sebenarnya nggak kecil-kecil banget deh teman-teman sekalian. Nah ini, tapi ini udah kembali stabil ya. Nah cuma dia nggak begitu bertemu dengan alam ya teman-teman sekalian, dalam artian kalau di sini kan seperti ini tanahnya subur, pasti sering ini cacing-cacing keluar. Nah dia makan sendiri, karena saya sering tuh ketemu dia di bawah itu lagi nyotokin cacing ya. Tanahnya kan juga lumayan. Kemudian ya entah ada belalang lah ya yang tumbuh, yang hidup di sini juga kan kita nggak tahu, hewan-hewan yang bisa dikonsumsi oleh murai batu dan ciblek di kandang ini. Makanya hasilnya maksimal teman-teman sekalian, sehingga berhasillah produksi di kandang aviari ini ya. Makanya seperti di alam itu kan kita belum pernah menemui ya, ataupun pemikat dapat murai batu yang lemak. Nah nggak ada karena dia memang terrealisasi dengan baik ya, baik dari segi pakan, kemudian lingkungannya juga seperti itu. Nah jadi teman-teman sekalian, ini bukti nyata ya, anak ciblek sudah menetas dan murai batu juga aman ya. Nah jadi kalau mau buat kandang aviari ya sangat bagus sih teman-teman sekalian, apalagi langsung kena sinar matahari dan air hujan masuk langsung ini teman-teman sekalian. Jadi nggak pakai tampung-tampungan nggak pakai tutup ya, ataupun seng seperti ini ya. Nah dia langsung matahari dan air masuk ke dalam sini, sehingga tumbuhan juga hidup subur di sini teman-teman sekalian. Ini kemarin udah kayak hutan parah ya teman-teman sekalian, udah saya pangkas-pangkas sedikit, tapi ini masih agak rimbun, tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah lah ya. Nah cuman kan lebih sejuk aja gitu udaranya. Nah jadi teman-teman sekalian, seperti inilah, karena tadi saya juga terkejut kok ada cangkang telur di sini ya, ternyata cangkang telur ciblek sudah menetas ya, alhamdulillah sekali teman-teman sekalian. Nah sekarang minusnya di kandang aviari ya ini ya, ini baru habis ganti kawat ya, kemarin kawat ram, sekarang saya ganti inset net ya, seperti apa ya, seperti waring lah ya. Nah di atasnya tuh paranet. Nah karena kemarin udah 3 tahun berturut-turut itu masalahnya seperti ini nih, jebol teman-teman sekalian nih. Nggak tahu nih apa kucing yang masuk tadi, cuma nggak ada kucingnya gitu ya. Nah ini mau kita perbaiki dulu nanti, karena kalau sehari 2 hari ataupun besok aja lah, paling ini kan udah sore, besok aja mungkin udah kabur kan, seperti itu. Nah jadi ya semuanya itu ada plus minus teman-teman sekalian. Seperti kandang aviari ini rawatannya juga lebih ekstra, bukan lebih ekstra, rawatannya lebih enak, rawatan kandangnya yang lebih ekstra maksud saya ya. Dan modalnya juga lumayan nih teman-teman sekalian. Kalau ganti ram nih, kalikan aja nih, kalau misalkan saya beli 10 gulung biasanya, satu gulung itu kalau di online lebih murah ya, kalau saya beli di sini ya 200-an sampai 150 ya paling murahnya, kali 10 gulung. Nah itu setiap tahun teman-teman sekalian, belum yang lain-lainnya yang perlu diganti ya, seperti paku ini ya, ada banyak sekali. Dan itulah plus minusnya ya. Tapi kalau plusnya, kita nggak usah sibuk-sibuk ngatur pakan ya, mereka ngatur sendiri. Jujur ini nggak pernah saya kasih makan yang aneh-aneh ya teman-teman sekalian. Seperti keroto itu mungkin
kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kemudian ulat hongkong nggak pernah. Dan kayak saya kasih kroto pun nggak dimakan, kadang seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau cacing nggak pernah sama sekali. Ini nggak pernah, semenjak dia masuk sini nggak pernah saya kasih cacing, karena saya pikir dia bisa cari sendiri yang di sini yang lebih segar ya teman-teman sekalian. Nah, jadi jangkrik tok ya. Nah, kecuali kandang-kandang ini ada semua teman-teman sekalian. Saya kasih pakannya diatur gitu loh. Kadang dikasih kroto, kadang kita kasih ulat hongkong atau cacing ya, supaya stabil. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian, plus minus di kandang aviari dan juga bukti murai batu di sini produksi dan kenapa di sini selalu stabil. Ya tadi sudah saya jelaskan di awal video. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.